Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Fitiano Onilah dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 1 September 2022. Komisi 1 DPR RI mendorong usulan penambahan anggaran bagi Kementerian Luar Negeri yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen, program perlindungan WNI di luar negeri, dan program diplomasi kerjasama internasional. Komisi 1 DPR RI mendorong usulan penambahan anggaran bagi Kemenlu yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen, program perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan program diplomasi kerjasama internasional. Komisi 1 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan Menteri Luar Negeri terkait pembahasan rancangan Undang-Undang APBN dan RKAKL Kemenlu tahun anggaran 2023. Pagu indikatif Kemenlu tahun anggaran 2023 sebesar Rp8,627 triliun dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp1,456 triliun. Dari usulan tambahan tersebut, disetujui penambahannya sebesar Rp62 miliar. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mendorong usulan tambahan anggaran Kemenlu untuk disetujui mengingat kondisi global yang berdampak pada inflasi dan nilai tukar rupiah. Insya Allah kita akan perjuangkan terus ya Ibu Bapak ya, karena naiknya sedikit-sedikit begitu. Padahal inflasi kemudian nilai tukar rupiah yang terus surut begitu ya, dan kemudian juga perkembangan di dunia global yang rasa-rasanya tidak seimbang dengan kenaikan anggaran yang diberikan kepada Kemenlu. Anggota Komisi 1 DPR RI Slamet Aryadi menyampaikan, tambahan anggaran bagi Kemenlu penting untuk disetujui guna memberikan dukungan fasilitas perwakilan Indonesia di luar negeri. Tentunya tadi kita sudah usulkan perlu dilakukan penambahan karena berkaitan dengan berbagai kebutuhan fasilitas yang berada di luar negeri hari ini masih belum mencukupi. Tentunya kita berharap kita perlu melakukan peningkatan anggaran ini. Finita dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Komisi 10 menilai penarikan pemain yang telah bertanding di kancah internasional dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga berbagi ilmu pengetahuan pada timnas Indonesia. Tim nasional sepak bola Indonesia kekurangan pemain yang kuat dan berpengalaman di posisi sayap kiri pertahanan, sehingga pelatih timnas Indonesia mengusulkan 2 orang pemain dari luar negeri berdarah tanah air Indonesia untuk berjuang memenangkan laga pertandingan, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh. Seluruh fraksi di Komisi 10 DPR RI menyetujui naturalisasi kedua pemain tersebut. Naturalisasi tersebut diproyeksikan untuk keikutsertaan tim Indonesia dalam laga Piala AFF tahun 2022, Piala Asia tahun 2023, serta pertandingan persahabatan guna meningkatkan peringkat Indonesia pada ranking FIFA. Di sela rapat di Gedung Nusantara 1, Komplek Parlemen, anggota Komisi 10 DPR RI Hairul Amri mengatakan, Komisi 10 DPR RI mengapresiasi 2 pemain naturalisasi yang ingin mengabdi kepada Indonesia. Menurut Hairul Amri, penarikan pemain yang telah bertanding di kancah internasional dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga berbagi ilmu pengetahuan pada timnas Indonesia. Saya dari fraksi Partai Nasdem juga memberikan apresiasi, menyambut dengan baik, positif persoalan naturalisasi ini. Bahkan kami meminta seyogianya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Menpora dan PSSI, ada penambahan lagi di beberapa lini-lini timnas kita membutuhkan pemain-pemain yang sesuai dengan kriteria. Nah, kita juga tunggu itu, mudah-mudahan sesegera mungkin akan mendapatkan pemain-pemain naturalisasi. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh, adapun pemain sepak bola lainnya seperti Irfan Bahdim, Jim Jeffrey Kurniawan, Ezra Warian, Stefano Lillipali, Diego Michels yang mendapatkan naturalisasi di Indonesia untuk berjuang memenangkan laga pertandingan sepak bola. Bani,
TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Aras menyampaikan pendapat sikap akhir fraksi atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan mengenai penyampaian laporan dan pengesahan panja hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2021. Dalam rapat ini, Panitia Panja memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka pembahasan tingkat 1 RUU P2 APBN tahun anggaran 2021. Di antaranya adalah melakukan koordinasi dan pemantauan secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2021. Anggota Banggar DPR RI Muhammad Aras menyampaikan pendapat sikap akhir fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021. Banyak target yang ditetapkan dalam APBN 2021 tidak tercapai, seperti target pertumbuhan ekonomi yang semula 5,0%, realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2021 hanya sekitar 3,69%. Inflasi juga cukup rendah yang menandakan daya beli masyarakat turun akibat pandemi dan meningkatnya penduduk miskin. Dari aspek makro, tahun anggaran 2021 belum sepenuhnya memberi harapan yang mampu mensejahterakan, menciptakan pemerataan, menurunkan kemiskinan, dan membuka banyak lapangan kerja. APBN 2021 sebagai alat politik anggaran negara belum mampu secara efektif menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Muhammad Aras juga mengingatkan pengelolaan makroekonomi harus dikelola dengan hati-hati, mengingat perekonomian Indonesia berada dalam pusaran ekonomi global yang penuh gejolak. Halim dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI prihatin atas terjadinya OTT terhadap Rektor Universitas Lampung yang dinilai telah mencoreng citra lembaga pendidikan. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kembali di TVR 17, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Lampung, Karomani bersama sejumlah pejabat kampus sebagai tersangka kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri tahun 2022. DPR RI mendorong KPK agar tidak berhenti pada kasus Karomani di Universitas Lampung. Diperlukan kerja keras untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Civitas Akademika. Berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Rektor Universitas Lampung atau UNILA, Karomani, bersama sejumlah pejabat kampus sebagai tersangka kasus suap seleksi mahasiswa jalur mandiri tahun 2022. Rektor UNILA diduga mematok harga 100 hingga 350 juta rupiah untuk meloloskan mahasiswa masuk ke kampusnya. Ia mengantongi total dana suap hingga 5 miliar rupiah. Praktik suap dan korupsi di perguruan tinggi negeri dengan kedok penerimaan jalur mandiri sudah lama menjadi rahasia umum. Proses seleksinya yang cenderung tertutup membuka ruang bagi kampus untuk menerapkan praktik transaksional. Kriteria jalur ini memang diumumkan secara transparan, namun Undang-Undang Perguruan Tinggi memberi ruang bagi PTN untuk mengatur seleksinya sesuai kepentingan pribadi institusi, sehingga bisa memiliki subjektivitas tinggi dan kerap mengabaikan kriteria kompetensi. Komisi 10 DPR RI prihatin atas terjadinya OTT terhadap Rektor UNILA. Hal itu dinilai telah mencoreng citra lembaga pendidikan sebagai institusi yang memberi nilai teladan bagi bangsa. Komisi 10 juga meminta adanya evaluasi total bagi dunia pendidikan di Indonesia. Praktik ilegal di UNILA merupakan fenomena gunung es di dunia pendidikan yang seharusnya segera diungkap ke permukaan. Kita meminta juga untuk langkah-langkah preventif selanjutnya dari Kemendikbud supaya nanti tidak terulang kembali. Beberapa hal yang harus dikaji diantaranya adalah bagaimana seleksi mandiri ini menjadi lebih terbuka. Ya. Ini jangan kemudian menjawab pertanyaan masyarakat bahwa ujian mandiri ini ruangnya gelap, ya kan? Gelap dalam arti ya masyarakat menganggap bahwa ketika sudah masuk mandiri maka yang bisa berbicara adalah uang di situ. Ini salah satu buktinya dan kami berharap Kemendikbud membuat langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini supaya tidak terjadi di kemudian hari. Saya rasa itu. Ini dalam rapat kemarin sudah membentuk panja peningkatan mutu, pengawasan, dan kesetaraan perguruan tinggi. Ini antara lain adalah untuk mengantisipasi beberapa kebijakan perguruan tinggi negeri, termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru, termasuk soal yang tadi, yang diheboh, soal mandiri ini. Jadi kami akan minta penjelasan dari Menteri, dan lebih dari itu kami juga akan menyampaikan masukan-masukan apakah penerimaan mahasiswa baru dengan jalur mandiri ini perlu dipertahankan atau tidak. Ya, itu yang akan kami sampaikan dengan Mendikbud sekarang. Praktik korupsi dalam rekrutmen mahasiswa baru yang seharusnya berbasis merit dan keadilan kini semakin gencar di tengah meningkatnya iklim kapitalisme akademik. Maraknya aksi aktor intelektual di balik korupsi penerimaan mahasiswa baru PTN juga muncul, salah satunya akibat perguruan tinggi di Indonesia yang kini makin neoliberal atau didikte oleh pasar. Persoalannya adalah bahwa belum ada transparansi di dalam rekrutmen yang mandiri. Di sanalah ada kekosongan, terjadinya permainan. Anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal menilai hal ini tidak akan berhenti hanya dengan menangkap 1 atau 2 individu atau menyingkap kasus per kasus. Perlu pendekatan struktural yang sistematis dan masif di dalam kampus supaya lebih transparan dan demokratis.
Kami dari Komisi 10 tentu meminta kepada Pak Mendikbud untuk melakukan evaluasi, terutama di penerimaan secara mandiri yang dilakukan oleh universitas negeri yang selama ini berjalan. Apakah memang ini harus tidak boleh melalui jalur mandiri, atau kemudian juga dari hulu ke hilirnya seluruhnya dievaluasi. Karena dengan adanya temuan ini kan tentu kita bisa melihat bahwasanya ada hal-hal yang terjadi yang masih belum transparan, belum akuntabel, yang secara terbuka di dalam pola cara seleksi yang dilaksanakan. DPR RI mendorong KPK agar tidak berhenti pada kasus Karomani di Universitas Lampung. Diperlukan kerja keras untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan Sivitas Akademika. Peran serta semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nasib dunia pendidikan tinggi tanah air dari cengkeraman pejabat universitas yang culas dan serakah. Demi menjaga marwah perguruan tinggi, DPR RI mendorong pemerintah melakukan perubahan secara sistemik dan menyeluruh. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Harga bahan pangan pokok terus mengalami fluktuasi akibat efek domino lonjakan harga internasional di beberapa jenis komoditas pertanian, anomali cuaca, serta lonjakan harga pupuk non-subsidi. Informasinya saat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah melakukan intervensi terhadap harga komoditas pangan yang terus naik dan membebani masyarakat. Pada pekan ini, harga komoditas telur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Untuk lebih lengkapnya, berikut laporan rekan kami, Vincent Aldi, dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara, tepatnya berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Kita ketahui bersama bahwa harga-harga kebutuhan pokok selalu mengalami fluktuasi. Seperti apa tanggapan dari DPR RI? Saat ini telah bergabung bersama saya, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia Irmarini. Apa kabar Ibu?
Baik, alhamdulillah luar biasa karena bertemu sampean hari ini. Oke, terima kasih Ibu. Oke, bagaimana Ibu menanggapi fluktuasi harga bahan pokok atau pangan ini? Jadi harga kebutuhan pokok itu hampir setiap tahun itu fluktuasinya drastis ya. Naiknya naik banget, turunnya turun banget gitu. Ini yang sangat merugikan sebenarnya bagi masyarakat, dan harusnya kita punya kebijakan yang lebih paten meskipun tidak sama persis, paling tidak itu tidak merugikan bagi konsumen dan tidak merugikan bagi petani atau peternak itu ya, peternak telur misalnya, kan telur sekarang lagi tinggi banget. Harusnya ada kebijakan yang paten dan tidak bisa berdiri sendiri, tentu tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Pertanian tidak bisa berdiri sendiri, tentu dengan Kementerian Perdagangan yang bisa berkoordinasi gimana caranya supaya tidak terjadi fluktuasi yang ekstrim. Saya katakan ekstrim. Yang namanya cabai itu kadang mahalnya luar biasa. Jangankan cabai, jengkol aja kadang 100.000 atau bahkan 150.000 per kilo. Tapi kadang-kala juga sangat murah gitu. Jadi harusnya ada kebijakan yang intinya ramah terhadap petani, ramah terhadap konsumen, terhadap ibu-ibu yang suka belanja. Meskipun tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga belanja, tapi konsumen paling tidak, dan ramah terhadap peternak juga gitu. Lalu sudah tepat nggak sih Bu tentang fluktuasi yang masih berlangsung ini, mengingat Indonesia kan masih dalam masa bangkit dari pandemi? Situasi yang mana yang tepat? Karena masih baru bangkit dari pandemi. Yang dimaksud situasi yang mana? Yang kemahalan? Ya terus pasti nggak tepat loh. Meskipun tidak bangkit, meskipun sedang pandemi pun juga sebenarnya juga tidak tepat lalu terlalu tinggi. Harga-harga itu apalagi baru sedikit bangkit loh. Jangan dikira pandemi udah selesai, meskipun saya sudah nggak pakai masker ya, tetapi masih kita harus tetap waspada itu. Dan sebenarnya menurut saya ada kegeliatan yang ada harapan ya, setelah pandemi berakhir sudah mulai mereda, ini juga masyarakat bisa lebih bergerak lagi di ekonominya. Tetapi catatannya itu harus ramah lah terhadap konsumen itu. Gitu. Lalu untuk kemudian kinerja dari Satgas Pangan sendiri seperti apa Ibu menilai? Oke, Satgas Pangan selama ini punya, mungkin karena rentang kendalinya terlalu luas, terlalu lebar, terlalu luas lah Indonesia itu. Harusnya memang ada struktur atau ada model kerja yang bisa lebih sistematis lagi. Saya apresiasi karena beberapa waktu yang lalu ketika waktu itu adalah kasus minyak goreng, saya langsung telepon dan mereka sudah punya datanya. Tetapi karena Indonesia Indonesia huge ya, gede banget. Artinya butuh effort yang lebih kuat lagi. Artinya Satgas Pangan pun juga perlu sistem mekanisme kerja yang lebih modern lagi begitu. Sudah banyak yang sudah dilakukan, tetapi memang butuh effort yang lebih kuat lagi begitu. Operasi pasar itu. Operasi seperti contohnya misalnya operasi pasar. Tetapi sebenarnya sampai di mana operasi pasar saya lihat belum begitu maksimal. Artinya hanya 1-2 titik saja, dan itu sebenarnya dibutuhkan secara masif. Nah, lagi-lagi terhadap tadi ada beberapa isu tentang ini masalah pangan ini kan memang harus arah kebijakan dari negara, dari pemerintah harus kecenderungannya harus maksimal. Presiden kemarin bicara tentang krisis pangan global, dan it will be happen juga, mudah-mudahan naudzubillah mendalik enggak sampai ke Indonesia, tetapi kita harus prepare semuanya. Dan bagaimana cara prepare ya, keberpihakan secara anggaran juga terhadap ketersediaan pangan, operasi pasar misalnya seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesediaannya Bu. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Anggia Irmarini. Saya Vincent Aldi melaporkan dari Gedung Nusantara, dan saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Aldi. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Elisa Purba. Selamat sore pemirsa, dan mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama mengenai DPR dan pemerintah yang sepakat membuat Perpu baru, 3 DOB Papua bisa ikut pemilu. Nah pemirsa, mari kita saksikan bersama di layar kaca. Di sini ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan Komisi 2 DPR RI menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait pemilu sebagai dampak dari pembentukan 3 daerah otonomi baru atau DOB di Papua. Nah, di sini ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI memandang perlu adanya perubahan atas Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 jika tetap ingin menggelar pemilu di 3 DOB Papua. Nah, pemirsa, Tito menyebut jika langkah yang diambil adalah merevisi Undang-Undang Pemilu tentu akan memakan waktu yang panjang. Maka dari itu Tito mengusulkan agar DPR dan pemerintah sepakat membentuk Perpu. Juga pemirsa, di sini ada anggota Komisi 2 DPR RI, ada Anwar Hafid yang juga setuju. Tujuan dikeluarkannya Perpu adalah untuk mengakomodir hak rakyat yang ada di 3 DOB Papua. Di sini Anwar menjelaskan diterbitkannya Perpu adalah sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Nah, aturan terkait penataan daerah pemilihan atau dapil tentu memerlukan kesiapan waktu. Apalagi saat ini sudah masuk dalam tahapan pemilu 2024. Karena itu Anwar menilai perlu ada simulasi dalam melakukan penataan DOB dan juga penataan dapil sehingga pemilu nantinya dapat dilaksanakan secara berkualitas. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini datang dari Komisi 3 DPR RI yang mengkritik BNPT soal pinjaman luar negeri sebesar 2,3 triliun rupiah. Nah pemirsa, bisa kita saksikan bersama di sini beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal tersebut. Di sini juga ada Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT agar tidak meminjam dana luar negeri pada pembiayaan program dan kegiatan.
Sahroni mengingatkan BNPT untuk menerapkan sikap nasionalis, apalagi terkait pinjaman dana. Pernyataan itu disampaikan oleh Sahroni pemirsa dalam menanggapi proposal usulan pinjaman luar negeri BNPT senilai 2,3 triliun rupiah tahun 2022. Di sini Sahroni mengkritik Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar beserta jajaran BNPT lainnya. Ia menilai BNPT tidak boleh menerima pinjaman luar negeri atas alasan tidak nasionalis dan juga tidak boleh menguntungkan pihak luar negeri. Nah, di sini Sahroni memberikan alternatif usulan pemirsa agar pinjaman datang dari skema kredit swasta asing dari himpunan bank milik negara atau Himbara di luar negeri. Ia menegaskan BNPT sebagai lembaga penanggulangan terorisme tentunya harus independen dalam menjalankan tugasnya. Karenanya dana asing sangat perlu dihindari demi menjaga independensi dan juga terbebas dari berbagai potensi intervensi pihak asing. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini. Yang pertama mengenai DPR sepakat untuk membuat perpu baru terkait 3DUB Papua. Juga Komisi 3 DPR yang mengkritik soal BNPT mengenai pinjaman luar negeri. Dan kembali ke rekan Fitian. Terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Fitian Aunilah beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.